Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Tolong laporan dari mana ini Pak? Ojol mana yang penghasilannya naik gara-gara kebijakan potongan 8%? Saran nih Pak, kan sekarang ojol udah ada di mana-mana. Nah, Bapak bisa langsung turun dan tanya driver di lapangan. Karena eksekusi kebijakan potongan 8% ini nggak berdampak apa-apa buat driver. Nggak ada tuh kenaikan tarif yang bisa menaikkan penghasilan driver hingga 3 kali lipat. Kalau penghasilan driver naik 3 kali lipat gara-gara dia cuma tidur 3 jam karena ngojol dari pagi sampai pagi, itu masih masuk akal. Tapi kalau penghasilan driver naik gara-gara kebijakan potongan 8%, itu jelas-jelas gak bener Pak. Mungkin Bapak dibohongi itu Pak. Coba cek lagi. Terima kasih. Inilah presiden hasil pilihan kalian. Dengarkan ini ya. Jangan nantang gue lo. Anjing. Salah, goblok. Cawe-cawe. Sorry. Kenapa presiden nggak boleh bilang dablek? Sorry ya. Dengarkan kalian ini. Ngomong-ngomong Ini sopan presiden hasil pilihan kalian. Kabur aja lo. Sudah tahu kan? Halo, selamat siang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Maaf ya Pak, ini saya dulu pernah mendengar cerita di masa presidennya Pak Gus Dur. Ya Pak, maaf ini. Kita lebih sulit Pak mengatasi Indonesia ini dijajah dengan bangsa sendiri dibandingkan di masa dulu dijajah dengan Belanda. Ternyata terbukti Pak, apa yang dibilangkan kepada Bapak Presiden Gus Dur itu memang terbukti Pak. Sekarang sudah jadi kenyataan Pak. Kalau kita Indonesia ini dijajah dengan bangsa kita sendiri, termasuk Pak Presiden juga yang menjajah bangsa sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu Pak? Ya, semua Pak naik, semua naik, bahan sembako naik Pak. Hasil petani kecil dan murah. Jadi Pak, apa yang dibilangkan kepada Pak Gus Dur itu di masa dia jadi presiden, Pak Abdul Rahman Wahid, paham Pak? Itu memang betul. Kita dijajah Belanda Pak, Indonesia masih bersatu. Dibandingkan dijajah dengan bangsa sendiri Pak, menindas rakyat. Yang selama ini Pak, sudah terbukti. Semua dipajai, semua dipajai. Paham Pak? Nanti bentar lagi Pak, orang hamil juga pun dipajai. Nah, jadi maaf ya Pak ya, maaf Pak Presiden. Jadi yang dulu Bapak katanya, kalau saya terpilih menjadi presiden, saya akan mati demi rakyat. Akan saya kejar itu koruptor sampai ke Akartika. Tapi buktinya apa Pak? Apa buktinya? Apa buktinya Pak? Bapak tunjukkan dulu Pak. Janji Bapak itu masih mau menjadi Presiden Republik Indonesia, itu utang itu Pak, yang mendengarkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas Bapak nanti ke dunia, tidak bakal lepas nanti Bapak di akhirat, bakal ditagih nanti Pak. Janji-janji Bapak semuanya itu kepada rakyat. Ingat itu Pak. Ingat. Nggak ada orang yang hebat Pak di dunia ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hebat Pak. Ingat itu Pak Presiden. Jadi janji Bapak pun satu tidak ada yang ditepati. Bahkan pidato Bapak pun Pak jadi ketawaan sama anak kecil. Jadi ketawaan kepada orang. Karena pidato Bapak sikit pun tidak ada Pak menyentuh hati rakyat. Bahkan makin menggugah sakit hatinya rakyat. Ingat itu Pak, janji Bapak semua.
Jadi seorang pemimpin itu Pak 500 tahun besok Pak persidangan di Hamul Masar Pak. Janji Bapak itu bakal ditagih. Jadi Bapak jadi presiden itu mendengarkan Pak nasihat rakyat. Bukan Bapak dengarkan Pak itu dari yang menteri-menteri Bapak. Hah? Bapak ibarat kacang lupa dengan kulitnya Pak. Di saat Bapak mau mengemis suara Pak, tim-tim sukses Bapak itu mengemis-ngemis suaranya. Pak Prabowo hebat, macan Asia. Dia tidak akan kompromi kepada koruptor, dia akan membela rakyat. Nyatanya apa Pak yang dibela? Rakyat. Tidak ada Pak, bahkan makin tertindas rakyat Pak. Selama Bapak menjadi presiden hampir 2 tahun ini Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali. Ingat itu bahasa saya Pak. Kita Pak manusia hidup ke dunia jangan menganggarkan kekuasaan Pak. Jangan. Jangan menganggarkan kehebatan dan kekuatan Pak. Jangan. Ingat itu Pak. Ingat pesan saya Pak ya. Bukan menasihati, cuma menegur Bapak biar Bapak hafal. Atau Bapak lupa dengan janji Bapak di saat Bapak dulu akan menyalonkan dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat itu Pak ya. Halo Pak, saya dari Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Pak, maaf Pak, kalau bisa Bapak kurangi aja lah Pak Presiden. Nggak usah pala pidato. Pidato Bapak itu jadi ketawaan Pak. Tidak ada sedikit pun pidato Bapak itu yang masuk di akal rakyat. Ya Pak, ada-ada aja Bapak bilang pengupas bawang bisa bergaji 700.000 per kilo. Bawang apa Pak? Bawang merah atau bawang putih. Dari mana itu ya Pak ya? Malu Pak rakyat mendengarkan cerita Bapak, pidato Bapak. Jadi kalau bisa Bapak lebih bagus nggak usah banyak pidato, nggak usah banyak ngomong, diam. Nah, ya Pak ya, diam. Bapak biar tahu saya jelaskan Pak. Presiden yang paling menggencarkan dunia sekali pidato Bapak Soeharto Pak. Tuh, Bapak Soeharto. Itu presiden yang kerja nyata Pak untuk bela rakyat, mengayomi rakyat. Bukan seperti Bapak, semua Pak pidato Bapak nggak ada yang masuk di akal kepada rakyat. Paham kan Pak? Paham Pak? Jadi presiden yang paling terbagus Pak kalau menurut saya Pak SBY sama Pak Soeharto. Kalau lain dari itu Pak belum ada yang bagus. Maaf ya Pak ya, termasuk Bapak juga pun nggak ada yang bagus pidatonya. Nah, biar tahan Bapak. Jadi Bapak kalau pidato jadi ketawaan orang. Malu Pak mendengarkan saya sebagai seorang presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Jadi ketawaan, jadi bahan ejekan. Anak kecil-kecil pun Pak ikut mengejek Bapak. Seharusnya Bapak sadar. Ya Pak ya, Bapak sadar. Bapak bukan membela rakyat. Tapi Bapak menindas rakyat. Ya Pak, secara tidak langsung Bapak mematikan rakyat. Seharusnya Bapak berpikir, Bapak jadi presiden yang milih rakyat. Bukan menteri-menteri Bapak. Ya Pak, jadi siapa sebetulnya yang melapor sama Bapak orang pengutip bawang itu 1 kilo berharga 700 Pak. Harga bawang memang sampai 1 juta Pak. Kan gak masuk di akar. Berpikir kita Pak secara logika Pak Presiden. Maaf ya Pak ya kalau Bapak tersinggung. Supaya Bapak berubah pidatonya itu agak dikurangi. Karena pidato Bapak itu membuat ketawaan rakyat. Ya Pak, Bapak nggak ada meniru sedikit pun kepada seperti Bapak mendiang almarhum Pak Soeharto. Pak Soeharto itu Pak sekali pidato Pak, gencar dunia Pak. Biar tahu Bapak. Ya. 1. Yang kedua Pak, Pak Presiden Soeharto jadi presiden, menteri-menterinya tidak ada yang korupsi Pak. Tidak ada yang korupsi. Seharusnya Bapak malu dengan ucapan Bapak. Sebelum Bapak jadi presiden. Kalau saya nanti menjadi presiden terpilih dengan rakyat, saya akan kepada rakyat. Mati hidup saya kepada rakyat. Akan saya kejar koruptor sampai ke akar tika. Ternyata di sekeliling Bapak koruptor Bapak pelihara. Maaf ya Pak ya. Assalamualaikum Pak.